Karena di Surabaya itu buah kuning semua. Yang peres. Besar. Iya. Belum terlalu besar. Ya baik teman, inilah kegiatan Bonsai Rotendao BRN melakukan penanaman tabe buya di kompleks kantor Bupati Rotendao. Ini sebelum dilakukan penanaman, dilakukan foto bersama dan video bersama dulu. Hadir Bapak Ketua DPRD, Bapak Sekda, juga Kepala BKPP dan anggota dari komunitas Bonsai Rotendao. Ini akan dilakukan penanaman baik di dalam kompleks kantor Bupati maupun di luar kompleks kantor Bupati. Halo teman, selamat jumpa lagi dengan RSU Channel. Dan RSU Channel pada hari Sabtu akhir pekan tanggal 29 Januari 2022 mengikuti kegiatan penanaman anakan tabe buya yang dilakukan oleh komunitas pencinta bonsai di Rotendao, BRN Bonsai Rotendao, yang melakukan penanaman anakan tabe buya di kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai, di halaman depan kantor Bupati maupun di ruas jalan dua arah yang ada persis di tengah kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai. Di jalur tengahnya ditanami anakan tabe buya. Ini dilakukan komunitas ini dalam rangka menghijaukan Kabupaten Rotendao, dan kegiatan ini tentu positif sekali. Kita akan mengikuti kegiatan penanaman tabe buya, pohon pelindung yang dilakukan oleh komunitas Bonsai Rotendao BRN. Kita datangkan dari Jepang. Ibu Risma pun Dari alur. Sampai buya alur. Ini posisinya kita di depan kantor. jadi ya. Jadi. Itu dalam ya. Kembali ke dalam. Tentara pas itu kan dia. Pas. Bukan cuma dongkel saat, tapi ini. Ya, jadi komunitas bonsai ini bukan hanya dongkel tanaman di hutan, tapi kami juga melestarikan. Sehingga itu penting. Baik Bapak Sekda, terkait aktivitas atau kegiatan penanaman tabe buya dari komunitas Bonsai Rotendao di kompleks perkantoran Bupati Rotendao, apa yang bisa Bapak komentari dari kegiatan ini? Jadi baik, apresiasi untuk komunitas Bonsai Rotendao yang sudah peduli terhadap lingkungan. Kalau musim hujan memang lebih baik kita menanam pohon ya, dalam jenis apapun, karena dengan menanam pohon maka kita bisa mempertahankan air hujan di dalam tanah melalui akar pohon. Selain itu juga tentu daerah kita yang tropis ya, pada musim panas semakin banyak pohon maka kita semakin merasakan bahwa ada kesibukan, karena bonsai ini tentu di musim panas pun dia tidak Ya, dan pemerintah tentu menyampaikan apresiasi. Pemerintah Kabupaten Rotendao mengapresiasi sekali. Harapan Bapak Sekda kepada komunitas yang lain lagi Ya, mungkin? komunitas yang lain kita pada musim hujan ini kita semua bergerak, karena untuk penghijauan atau menanam pohon bukan harus dilakukan oleh komunitas tertentu, tapi paguyuban atau komunitas lainnya, bahkan seluruh kita masyarakat terhadap lingkungan kita di Rotendao. Terima kasih Pak Sekda. Tabe buya, mari kita foto dulu. Ya.
keluar di tengah sana apa? Belum tahu tuh. Di kasih tanaman dulu. Nah, di sini jangan fokus selesai sini, sampai sana. Hah? Sampai sana belum? Yang boleh pinjam gua. Soalnya dia bukan fisik. Aduh. Tanaman ini kunci di kuatnya. Dia kalau misalnya bergerakan, bisa entah goyang otomatis jadi. Semoga menjadi ya contoh bagi teman-teman pendongkel lain supaya bisa melestarikan tanaman-tanaman yang lain selain bonsai yang kita dongkel. Kira-kira begitu. Dongkel apa? Hormat. Yang betul-betul bisa dongkel lain selalu. Kirasan bisa. Pohon apa? Kopi kok apa? Gimana? Bukan. Bukan. Baik teman, RSU Channel masih bersama komunitas pencinta bonsai Rotendao BRN. Pada Sabtu sore, komunitas ini melakukan satu kegiatan penanaman anakan tabe buya di kompleks perkantoran Bumiti Ilangga Permai. Ada sekitar 100 lebih anakan yang ditanam di halaman kantor bupati maupun di ruas jalan dua arah di tengah kompleks perkantoran Bumiti Ilangga Permai ini. Nah, kita akan bincang-bincang dengan komunitas ini, dalam hal ini Bapak Ketua Komunitas Bonsai Rotendao atau BRN, Bapak Alfred Saudila yang juga adalah Ketua DPRD Rotendao. Bapak Alfred, selamat sore. Bersama komunitas Bonsai Rotendao, hari ini sebuah kegiatan positif dilakukan oleh komunitas ini, melakukan penanaman anakan tabe buaya di kompleks perkantoran Bumiti Ilangga Permai. Bapak Alfred, bisa kita tahu sedikit cerita apa yang melatar belakangi komunitas ini melakukan kegiatan penanaman anakan tabe buaya ini di kompleks perkantoran? Baik, Pak Ernest, saya bersama teman-teman mengatasnamakan komunitas bonsai Rotendao meluangkan waktu untuk kami menanam pohon tabe buaya di dalam halaman kantor daerah, kantor bupati, kemudian dua jalur dari kantor daerah menuju Ne'eh, desa Ne'eh, desa Sanggawen. Inilah kami. Jadi kami hanya mengisikan waktu musim hujan ini untuk kami melakukan gerakan menanam pohon. Dan pohon yang kami tanam itu adalah tabe buaya. Ada berapa banyak anakan yang ditanam pada hari ini? Kami melakukan penanaman sekitar 350 pohon. Iya.
dan rencana kami akan kami laksanakan pada minggu-minggu mendatang lagi setelah kami duduk bersepakat lagi. Karena masing-masing kami dengan kesibukan kami sendiri-sendiri, namun kami mengingat bahwa inilah partisipasi kami sebagai anak-anak daerah, sebagai orang-orang yang tergolong dalam sebuah komunitas bonsai Rotendao. Bapak Ketua dan teman-teman, komunitas ini kan pencinta bonsai dan kebanyakan aktivitasnya adalah ya menurut istilah teman-teman mendongkel bonsai yang ada kemudian dibawa ke rumah dan dipelihara, dirawat dan menjadi bagus. Tetapi ini satu kegiatan yang kontras sekali. Justru kalau dari sebelumnya mendongkel, mencungkil, ini menanam. Ini ya. Apa yang mau di... Baik, Pak Ernest. Jadi kami tidak mau dikatakan orang-orang yang menjadi perusak alam. Iya. Alam memberikan kami energi untuk berinovasi. Iya. Melakukan seni, menanam, memelihara bonsai. Iya. Dan kami punya kewajiban untuk menanam kembali. Iya. Jadi bukan saja mengambil tapi menanam. Menanam lagi. Apa yang Bapak Ketua dan teman-teman harapkan dari kegiatan positif ini bagi ya masyarakat Rotendao pada umumnya dan mungkin bagi komunitas yang lain juga? Kami pikir kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang memberikan dampak yang positif terhadap daerah ini, terhadap masyarakat, sehingga bagi teman-teman komunitas yang lain dalam bentuk apa saja komunitas itu, namun kita merasa terpanggil sebagai anak-anak daerah, merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu terhadap daerah lewat tugas panggilan dan kegiatan kita sehari-hari. Apa yang kami lakukan ini adalah hal biasa, namun kami pandang perlu sebagai sebuah komunitas yang melakukan sebuah membangun sebuah seni lewat komunitas kami, yaitu komunitas pemelihara bonsai. Kami merasa terpanggil untuk hal-hal seperti ini kami melakukan, dan tidak hanya hal-hal seperti ini, tetapi sudah tentu kegiatan-kegiatan yang lain akan kami lakukan pada hari-hari mendatang. Oke, terima kasih Pak Ketua BRN dan anggota. Belasan ya hari ini yang terlibat dalam penanaman tanaman atau anakan tabe buya ini. Hal positif ini kiranya menjadi kontribusi dalam menghijaukan Kabupaten Rotendao ke depan. Baik, Pak Eres, mungkin dari teman-teman. Ya, ada Pak Bonik juga, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Pak Wakil. Oh iya. Iya, ini orang-orang sudah mapan semua, tapi ada dalam komunitas ini. Bapak Adi Ngulu, Bapak Ngulu. Bapak Adi, sedikit komentar tentang Wakil Ketua BRN tentang aktivitas pada sore hari ini. BRN melakukan satu kegiatan penanaman tabe buya. Baik, terima kasih Pak Eri. Jadi dari kami komunitas bonsai Rotendao, hari ini kami memang ini sudah direncanakan dari 2-3 bulan yang lalu. Tapi ini hari baru kita semua bisa ada waktu luang untuk kita sama-sama tanam. Kenapa kita pilih di kompleks ini? Kompleks ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kompleks ini kan dia tidak ada yang tanam apa-apa di sini. Maka kita pilih di sini, tujuannya apa? Di samping kita mungkin motivasi juga untuk teman-teman yang lain, bukan saja dari komunitas yang lain, tapi juga dari masyarakat atau dari instansi yang ada. Ini bisa motivasi untuk mereka, jadi bukan saja kita. Jadi gerakan kita ini untuk memotivasi orang yang lain untuk bisa lakukan. Karena tanam pohon ini, kalau bilang untuk diskusi, kita tahu bahwa pohon ini adalah paru-paru kita. Jadi barangkali dari saya untuk sementara itu, mungkin dari Pak Anton ada, Pak Ali ada, Pasek. Bapak Anton. Nah, Bapak Anton dulu. Saya lihat di grup Bapak Anton juga termasuk. Semuanya aktif, tapi Bapak Anton juga. Sejak kapan mencintai bonsai ini Bapak Anton? Ya kurang lebih 1-2 tahun belakangan ini. Pas koleksinya sudah banyak juga ya Bapak Anton. Ya lumayan. Senang sekali mengikuti kegiatan ini Bapak Anton. Saya kira positif buat kita.
anggota komunitas ini dan bagi masyarakat ya. Terima kasih Bapak Anton. Ya, jadi teman-teman, inilah bincang-bincang saya, kebersamaan saya dengan komunitas bonsai Rotendao BRN. Saya perkenalkan dulu, ini Bapak Anton Banepa, Bapak Onisim. Ya, Onisim Suling. Jadi sedikit saya tambahkan. Iya, silakan Bapak Dora. Kalau untuk pencinta bonsai, saya kurang lebih sudah masuk tahun ke-18. Wah, 18 ya? 18 tahun. Sehingga niat kita hari ini adalah kita menghijaukan. Kita menanam itu penting. Sehingga masa depan anak-anak kita ke depan dia bisa merasakan, lalu keindahan juga kita bawa. Oke, sip. Itu, ya. Bapak Ali Mopa, Bapak Sekretaris ya. Putra Alor. Bapak Adi, ini saya perkenalkan dulu Bapak Adi Ngulu, Wakil Ketua. Kalau ini kakak saya John. Bapak John Bone, Bapak Desi Sadale. Bapak Silas, Bapak Dorang Bomang. Kakak ini? Adi Boy. Oh ya, kakak adikonya dulu nih. Bapak Mas Yatno. Putra Jarot, Jawa Rote. Orang Rote yang lahir di Jawa. Bapak Bonik dan Bapak Ketua, Bapak Alfred. Kemudian yang terakhir, oh ini Anggota baru. driver. Ini bagian logistiknya, transportasinya BRN. Ya teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sukses untuk BRN.